pergi mengaji. Pulangnya membeli kue talam. Sebelum mulai materi, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Heni Suciati. Saya merupakan pengajar UTBK, sukses pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami baca dan menulis, dan literasi bahasa Indonesia. Kalian bisa memanggil saya dengan Kak Heni. Selamat malam semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kakak mau tanya nih ke kalian, bagaimana sih kabar kalian hari ini? Apakah dalam keadaan yang sehat dan bahagia? Oke, alhamdulillah ya. Jika seperti itu, kalian juga harus semangat ya, dan juga harus aktif dalam menyimak materi yang akan kakak sampaikan hari ini. Setuju? Siap? Oke, tetapi sebelum itu kita alangkah baiknya memulai pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama agar ilmu dan materi yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik oleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kalimat efektif. Kalimat efektif ini itu merupakan sebuah materi ya yang pasti ada dan muncul di soal UTBK, baik itu di PPU, KMBM, dan literasi bahasa Indonesia. Ya, di sini kakak sudah menyiapkan dua soal. Soal yang pertama dan soal yang kedua. Oke, bisa dilihat di papan tulis di sini. Ya, sudah kakak tulis teks dan soalnya seperti itu. Nah, di sini ada sebuah bacaan panjang. Ya, seperti kalian ketahui bahwa bahasa Indonesia tidak akan jauh-jauh dari sebuah teks ya atau bacaan. Oleh karena itu, kakak juga menyiapkan materi dengan teks yang panjang seperti ini. Oke, nah kak, gimana cara menjawabnya? Sedangkan nanti pas kita mengerjakan teks itu kita dihadapkan dengan waktu yang sangat singkat seperti itu. Nah, di sini kakak punya cara cepatnya atau tips dan triknya di sini ya. Nah, yang pertama dan paling utama sudah pasti kalian akan membaca soal dan jawabannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, nanti setelah kalian membaca soal dan jawabannya, kalian akan membaca paragrafnya. Nah, di sini itu ada juga sebuah soal yang dia itu tidak mengharuskan semua teks dibaca. Nah, oleh karena itu, kalian hanya fokus ke pilihan atau jawaban yang hanya ditulis di jawaban tersebut seperti itu. Itu cara cepatnya, ya. Oke, mungkin di sini pernah mengerjakan soal seperti ini, teman-teman? Ada yang pernah, ada yang belum? Ya, oke. Di sini ada dua soal. Soal tersebut tentang kaidah penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Simpulannya apa? Berarti kita cari tanda baca yang salah. Ya, yang kedua itu kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat. Berarti di sini juga menunjukkan sebuah soal yang atau kalimat yang memiliki kalimat yang tidak efektif. Nah, seperti itu. Teman-teman perlu diperhatikan bahwa sebuah kalimat itu wajib memiliki 5 aturan. Yaitu yang pertama, lengkap, artinya dia punya subjek dan predikat. Yang kedua, logis atau masuk akal. Yang ketiga, itu hemat. Yang keempat, itu sejajar atau setara. Dan yang kelima, itu sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Baik itu ejaannya ya dan lain sebagainya. Ejaan itu apa aja kak? Seperti tanda baca koma, titik, tanda petik 2, tanda hubung dan tanda pisah serta yang lainnya. Dan juga ada huruf kapital, huruf mini dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke yang pertama.
di sini ada soal tentang penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Nah, berarti ini masuk ke aturan kalimat efektif yang nomor 5, yaitu sesuai dengan kaidah kebahasaan, baik itu ejaan dan kata bakunya juga ya teman-teman ya. Nah, di sini semua paragrafnya itu memiliki tanda titik di akhir. Kenapa? Karena kalimat informasi menginformasikan, berarti harus sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia itu memiliki tanda titik di belakangnya atau intonasi final ya. Nah, di sini kalian tinggal lihatlah atau analisis mana sih di kalimat tersebut yang memiliki tanda baca selain tanda titik seperti itu. Nah, kalau kita melihat teksnya 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki tanda koma setiap paragrafnya, betul? Betul ya. Nah, berarti secara langsung kita harus menganalisis tanda baca koma yang tidak sesuai seperti itu. Tanda baca koma itu memiliki fungsi. Yang pertama untuk memisahkan pola keterangan dengan subjek jika di awal kalimat ya. Yang kedua, dia memisahkan kelompok dengan perinciannya. Yang ketiga, ditulis sebelum konjungsi pertentangan, yaitu tetapi, sedangkan, dan melainkan. Dan yang keempat itu memisahkan jika dia itu perinciannya lebih dari 2. Oleh karena itu sebelum dan itu pakai koma ya. Nah, di sini kita analisis paragraf atau teksnya bareng-bareng ya. Yang pertama di sini, pada umumnya koma orang memandang obat sebagai sesuatu yang ajaib. Nah, di sini itu ada tanda koma. Nah, di awalnya itu ada kata pada umumnya. Dia merupakan preposisi atau kata depan. Oleh karena itu kalau di sebuah kalimat dia menjadi keterangan. Nah, keterangan di sini dia di awal kalimat. Berarti untuk memisahkannya dengan subjek menggunakan tanda koma. Ini berarti subjek, ini predikat seperti itu. Berarti tanda koma di sini benar ya, bukan salah. Terus nomor 2, semua obat adalah racun kecuali. Kata kecuali ini perincian teman-teman ya. Berarti sebelum itu wajib koma seperti itu. Nah, di sini komanya sudah benar berarti karena merincikan dari kelompoknya. Terus yang nomor 3, hal itu menyadarkan kita bahwa, nah di sini bahwa dalam mengonsumsi kita tahu bahwa ini adalah konjungsi penerang. Artinya itu menerangkan sebuah hal yang sebelumnya ditulis seperti itu. Nah, bahwa ini nggak boleh diberikan tanda apapun, baik itu titik maupun petik. Nah, begitu pun dengan tanda koma, dia tidak boleh ditulis di sebelumnya pakai tanda koma dan setelahnya tanda koma itu nggak boleh. Jadi harusnya bahwa ini hanya ditulis tanpa tanda baca seperti itu. Nah, ini salah. Tanda koma di sini salah. Berarti ini jawabannya, yaitu poin C atau kalimat nomor 3. Kak, itu betul nggak kalimat keempat? Betul ya, karena di sini tetapi. Tapi itu konjungsi pertentangan, dia wajib pakai koma. Terus nomor 5 di sini ada 3 perincian teman-teman. Pertama, pentingnya obat. Kedua, penggunaan. Ketiga, dan bahayanya. Berarti ada 3 perincian ya. Wajib koma sebelum dan. Ini benar ya. Jawabannya nomor 1 adalah kalimat ketiga seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini masih sama, yaitu berhubungan dengan kalimat efektif. Tapi kalau nomor 2 ini itu menggunakan kaidah atau aturan kalimat efektif yang nomor 1, yaitu lengkap atau memiliki unsur inti, yaitu subjek dan predikat ya. Di sini itu kakak hanya tulis teksnya sesuai dengan pilihannya saja ya, biar kita langsung menganalisis bareng-bareng dengan mudah. Di sini di nomor 3 itu ada subjek ya, ini subjek, ini predikat itu ada
adalah. Nah, dengan sampai terakhir itu adalah keterangan. Nah, sudah ada S dan P-nya, berarti dia efektif. Nomor 3 bukan jawabannya. Kalimat nomor 4. Di sini melalui gotong royong antara dua usaha dan pemerintah, ini menunjukkan sebuah anak kalimat teman-teman, karena dia itu tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada induk kalimat setelahnya. Makanya untuk memisahkan anak dengan induk wajib diberikan tanda koma setelahnya. Ini benar ya. Berarti di sini kita punya subjek setelah koma, dan ini itu predikatnya, punya S dan P gitu. Terus nomor 5, demi mensukseskan vaksinasi COVID-19 di dalam negeri, ada koma lagi ya, berarti ini anak kalimat. Berarti mana intinya? Intinya berarti setelah tanda baca koma, yaitu ini subjek ya, K itu subjek bersama perusahaan-perusahaan di sektor swasta. Ini sampai sini ya, itu masih ke subjek, tengah menggelar, ini predikat. Nah, punya unsur inti ya, sama berarti nomor C itu salah jawabannya. Terus nomor 6, kalimat ke-6 di sini langkah tersebut. Nah, langkah tersebut ini subjek ya, menjadi ini predikat. Nah, sudah punya E sama P di sini, berarti dia memiliki unsur inti atau kelengkapan. Terus yang E7 di sini, melalui program vaksinasi yang dilakukan tersebut, nah ada koma di sini ya, berarti ini menunjukkan sebuah anak kalimat ya. Berarti mana induknya? Induknya atau inti kalimatnya itu setelah tanda baca koma, berarti yang ini. Maka karyawan perusahaan yang telah mendaftar untuk ikut serta program vaksinasi gotong royong kayak gitu. Nah, di sini harusnya subjek atau inti kalimat, ada predikat juga di sini mendaftarnya. Tetapi teman-teman, di induk ini ada konjungsi apa? Yaitu konjungsi maka. Nah, sebenarnya maka itu memang di tengah-tengah kalimat ya, karena dia itu konjungsi intra kalimat. Tetapi tidak boleh diberikan tanda baca koma setelahnya, dan tidak boleh ditulis di awal induk kalimat. Kenapa? Karena akan mengabulkan atau menghilangkan subjek dan predikat. Oleh karena itu harusnya maka di sini kita hapus ya, biar kalimat nomor 7 ini punya subjek, punya predikat seperti itu. Nah, tetapi di kalimat ini itu ada kata maka, berarti itu salah, tidak efektif berarti, karena tidak punya unsur inti seperti itu. Jawabannya nomor 2 adalah poin E, yaitu kalimat nomor 7, karena tidak punya subjek dan predikat yang menyebabkan kalimat itu tidak efektif. Seperti itu teman-teman. Adakah pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kakak simpulkan materi hari ini membahas tentang materi kalimat efektif yang pasti kalimat itu harus efektif dan harus sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Kalimat tersebut harus memiliki 5 aturan. Yang pertama lengkap ya, yang kedua logis, yang ketiga hemat, yang keempat sejajar atau setara, yang kelima sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, seperti itu. Oke? Sebelum kita menutup pembelajaran ya, alangkah baiknya kita berdoa lagi agar ilmu dan materi yang kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan diterima dengan baik oleh murid-murid kakak. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.